Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Mami Atin senang sekali. Sore hari ini kita dapat bersama-sama kembali berkumpul ibadah di Komnak Yedija. Bagaimana kabar anak-anak? Baik tentunya ya. Nah, Mami Atin juga dalam keadaan baik. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan karena dalam keadaan apapun juga Tuhan tetap menjagai, menolong dan menyertai kita semua. Yuk, kita siapkan hati, fokus, kita mulai ibadah Komnak Yedija sore hari ini dan kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih kalau Engkau tetap mempertemukan kami dalam ibadah online Komnak Yedija ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan pimpinlah kami semua, baik Mami Atin yang ada di tempat ini dan semua anak-anak di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada bersama dengan kami. Pimpin kami semua Tuhan Yesus dari awal sampai akhir ibadah Komnak Yedija ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita siap memuji Tuhan ya? Nah pasti anak-anak tetap semangat. Jadi anak-anak keluarkan suara yang terbaik, kita akan memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tetap setia ya. Dan kita juga tentu kita harus berkata dalam pujian kita kalau kita juga setia kepada Tuhan. Yuk kita naikkan pujiannya ya. Tetap cinta walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kata anak-anak, kita cinta sama Tuhan. Ku tetap setia. Tuhan setia sama kita. Tetap setia walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Apa yang ku
kita pujian bagaimana janji kita ya, janji anak-anak, janji Tante Atin, Mami Atin juga untuk tetap setia cinta sama Tuhan. Karena Tuhan tetap setia cinta sama kita di tengah keadaan apapun juga. Tuhan tetap cinta, Tuhan tetap setia. Kita juga, kita pasti menang. Tetap setia, tetap cinta kepada Tuhan. Karena kita punya siapa? Kita memiliki Tuhan Yesus. Jadi kita bisa menang. Kita naikkan pujian ini ya. Ku menang, ku menang. Bisa kan? Ayo, semuanya boleh bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Ekspresikan mukamu, wajahmu, menang bersama dengan Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Terus ulang lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Semangat ya. Tetap semangat dong. Karena kita adalah anak-anak yang menang bersama dengan Tuhan ya. Mengalahkan apa tadi? Kuasa iblis, kuasa setan. Wah, apa ya itu ya? Nanti kita dengar firman-Nya ya. Jadi kita pujian dulu nih, menang-menang atas mengalahkan iblis. Yuk, kita naikkan satu pujian lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Nah, Mami Atin percaya nih anak-anak masih menang kan? Tentu dong, semangat memuji Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang menang. Bukan karena kita jagoan, tapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Bersama dengan anak-anak, dimanapun kalian berada. Bersama dengan Mami Atin juga. Yuk, sekarang duduk lagi yang manis. Kita siapkan, tetap fokus, konsentrasi. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siap ya? Nanti anak-anak yang besar boleh bawa Alkitab, boleh bawa catatan, duduk yang baik ya. Anak-anak yang kecil nanti bisa ditemani sama maminya, sama papinya, boleh. Yuk kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan lagi satu pujian ya. Pujian yang pertama kita. Ku tetap cinta, ku tetap setia.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kita tetap setia sama firman-Nya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas beri apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas beri apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah hati kami siap seperti tanah yang subur. Ketika firman-Mu, benih-Mu ditaburkan, itu menjadi tumbuh dan terus berbuah dalam setiap hati kami. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat berbuah, bertumbuh dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolong juga hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, pakailah, urapilah dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak siap ya sekarang, dengar ya. Telinganya dibuka, dengar firman. Nah, sebelum dengar firman, Mami Atin mau tanya nih sama anak-anak semua nih, yang besar sama yang kecil jawab ya. Mami Atin nggak dengar, tapi jawab aja dalam hati, boleh angkat tangan, boleh. Siapa di sini anak-anak yang sayang sama Tuhan Yesus? Sayang sekali, mengasihi sama Tuhan Yesus. Ada? Wah, hampir semuanya. Wah, dengar ya siapa yang sayang sama Tuhan? Wah, semuanya sayang ya. Tuhan Yesus tuh baik, suka menolong, terus suka menghibur ya. Wah, sampai sekarang Tuhan Yesus tetap baik ya. Wah, jadi semua anak-anak sayang. Tapi ada loh yang gak sayang sama Tuhan Yesus, malah ngemusuhin Tuhan Yesus ya, gak mau taat sama Tuhan Yesus, maunya melawan. Ayo siapa? Gak ada kan anak-anak, gak ada kan? Pasti anak-anak semuanya sayang sama Tuhan Yesus. Nah, dia ini
yang gak sayang sama Tuhan Yesus, yang maunya ngelawan sama Tuhan Yesus, yang ngemusuhin Tuhan Yesus itu siapa? Iblis. Iblis ya. Wah, musuhnya Tuhan tuh gak seneng sama Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan Yesusnya berbuat baik, dia coba-coba supaya orang gak mau percaya sama dia. Ya, sama iblis itu. Anak-anak pernah lihat iblis sih kayak apa ya? Kalau Tuhan Yesus kan kita bisa baca di Alkitab, terus kita bisa lihat gambar-gambarnya. Kira-kira kalau iblis seperti apa ya? Oh, ada tanduknya. Oh, kanan kiri ada tanduknya, gitu ya. Mukanya serem. Terus apa lagi? Terus pakai ini yang kuncung-kuncung putih, begitu iblis. Ya, itu sih adanya di TV-TV, di gambar-gambar. Ya, iblis tuh gak kayak gitu loh, sebenarnya cuma nakut-nakutin saja. Tahu gak anak-anak, iblis itu tuh biasanya ada di mulut, ada di tangan, ada di mata, ada di tanduk, bukan di pikiran kita. Ya, kok bisa sih Mami Atin? Iya, kenapa? Kadang iblis itu bukan yang bikin nakut-nakutin kayak gitu. Itu sih yang zaman dulu kala, yang sekarang mah beda ya. Nih, Mama Atin mau cerita ya dari firman Tuhan. Mau sampaikan satu kisah bagaimana iblis itu tidak datang pakai tanduk, nggak datang pakai api terus nakut-nakutin gitu. Tidak, tapi dia diam-diam masuk ke dalam pikiran lalu memakai mulut. Nah, dengar ya. Nah, ini ya firman Tuhan yang mau mau Mami Atin sampaikan nih. Ini kisahnya di Perjanjian Baru. Ya, kan ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Anak-anak besar sudah tahu ya. Perjanjian Baru itu dimulai dari lahirnya Tuhan Yesus. Nah, sekarang nih ya yang mau Mami Atin sampaikan itu di Perjanjian Baru, tapi waktu kisah ini terjadi, Tuhan Yesusnya sudah naik ke surga. Ya, kan Tuhan Yesus bukan dari dunia ini. Dia lahir ke dunia kita waktu Natal merayakan ya kelahirannya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus tuh Allah Bapa itu ya mengutus anaknya. Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk siapa? Untuk kita semua, untuk anak-anak, untuk Mami Atin, untuk Papi Mami semua ya. Nah, lalu dia sudah lahir jadi besar kan? Nah, sepanjang hidupnya itu dia banyak melayani, berbuat baik. Tapi dia tidak terus sampai dia mendirikan istana misalnya. Enggak, dia dengan satu tujuan. Nanti dia akan mengorbankan nyawanya. Ada ya yang lahir buat mati, buat mengorbankan nyawanya, maksudnya dia memberikan nyawanya. Ada yang seperti itu ya. Padahal kalau kita manusia kan maunya lahir terus sampai jadi opa oma, sampai jadi tua ya, terus panjang umur. Tuhan Yesus enggak tuh. Dia pada waktu tertentu umur tertentu dia akan memberikan nyawanya, mengorbankan hidupnya. Jadi mati disalibkan. Dengan kematiannya Tuhan Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku dosanya dihapuskan. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kisah ini disampaikan terjadi, Tuhan Yesusnya sudah mati, terus dikuburkan. Terus mati di kuburan? Enggak, pinter. 3 hari kemudian Tuhan Yesusnya bangkit, hidup lagi. Bukan jadi hantu, bukan. Dia memang berkuasa. Kuasanya mengalahkan kuasa maut. Dia hidup lagi. Nah, sesudah itu 40 hari bertemu sama murid-muridnya, ketemuan lagi sama murid-muridnya. Wah, murid-muridnya senang sekali. Tapi gak seterusnya tuh. Tuhan Yesus bilang, aku akan pulang ke rumah Bapa di surga, menyediakan tempat. Langsung murid-muridnya sedih. Tapi kata Tuhan Yesus, jangan sedih, jangan takut, kamu gak akan ditinggalkan. Nanti Allah Bapa akan mengutus roh. Namanya apa? Roh Kudus, roh penghibur yang memberikan kekuatan, menggantikan
Tuhan Yesus di dunia ini. Seperti itu, ya. Wah, murid-murid awalnya nggak ngerti. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia lihat, Tuhan, Petrus tuh paling vokal ya, paling vokal tuh gini, paling cepat, Tuhan jangan pergi, kira-kira gitu ya. Tapi Tuhan Yesus harus naik ke surga, harus pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan tempat tinggalnya dunia ini, bukan, dia dari surga, dia Allah. Jadi dia menyediakan tempat berdoa buat kita, lalu Roh Kudus turun, ya. Nah, tuh murid-murid berkumpul tuh disuruh sama Tuhan di Yerusalem. Ketika mereka sedang berkumpul berdoa, itu hari Pentakosta, ya. Jadi 40 hari, 10 hari kemudian mereka sedang berdoa. Janji Tuhan ditepati. Roh Kudus turun, ya, menguasai para murid. Akhirnya apa yang terjadi? Murid-murid memiliki kuasa, ya, kuasa yang diberikan oleh Allah Bapa, kuasa Roh Kudus. Jadi Petrus yang tadinya tidak bisa berkhotbah, jadi pintar, ya, berkhotbah. Bukan karena pintarnya Petrus tuh, tapi karena kuasanya Roh Kudus. Lalu banyak orang bertobat. Wah, sesudah itu banyak orang datang, berkumpul, terus tanya sama Bapak Petrus, tanya sama murid-murid yang lain, gimana sih ini, kok bisa ada mujizat seperti ini? Wah, mereka saling bersekutu. Ya, bersekutu itu berdoa bersama, bernyanyi bersama, terus baca firman bersama. Terus mereka dikuatkan. Banyak orang bertobat, dibaptis. Tapi bukan hanya itu, ya. Mereka bukan hanya datang berdoa, bernyanyi, baca firman, selesai sudah. Enggak sampai di situ. Jadi mereka juga melakukan apa yang baik. Misalnya, ya, wah, nih ada satu keluarga, wah dia punya gandum, wah gandum buat bikin roti ya, dulu kan bikinnya roti nih, bukan nasi beras gitu, bawa gandum. Wah ada tetangga di sana yang berdoa bersama-sama, dia belum punya makanan, aduh kasihan ya, jadi dia bawa gandum, yuk dibagi-bagi gitu. Jadi saling berbagi, jadi bukan hanya berdoa, bersekutu, memuji Tuhan, tapi mereka juga care, peduli. Ada yang gak punya makan, belum pernah makan makanan yang enak, roti yang paling enak misalnya, wah ada yang punya banyak roti, mereka bawa. Ada yang punya apa lagi, ikan, daging, wah mereka bawa. Jadi mereka berdoa, bernyanyi, bersekutu, juga apa, saling peduli, ya. Jadi kalau ada yang kekurangan, ditolong. Aduh bajunya udah sobek-sobek nih, kasihan ya, saya punya loh, bajunya ada 5, aduh kasihan dia, saya mau kasih 1 ya buat kamu, saya kasih ada 1 ya buat kamu. Jadi semuanya saling memberi, saling berbagi. Bagus ya kayak gitu? Bagus ya. Wah senang juga ya kalau kita bisa memberi. Wah happy, yang diberi juga sukacita, sama seperti itu. Nah jadi Petrus sama murid-murid yang lain juga mengajarkan seperti itu, ya, saling memberi, saling berbagi, saling mengasihi. Nah, terus ya di jemaat itu yang berkumpul bersama Petrus dan murid-murid yang lain ada satu suami istri, ya, suami istri namanya Ananias dan Safira. Wah, Ananias dan Safira juga sama, memuji Tuhan, ya, membaca firman, terus dengar bagaimana Tuhan Yesus begitu baik. Terus di pikiran mereka begini, kira-kira begini ya, mami, mungkin ya si suaminya nih sama istrinya, mami, teman-teman orang-orang pada ngasih uang tuh, ada yang ngasih barang, ngasih baju, wah ada yang ngasih makanan, terus kita gimana ya? Wah kita juga ngasih dong, gitu kira-kira ya. Wah kita kan punya tanah, terus gimana? Tanahnya kita jual, terus iya nanti hasil penjualannya kita kasih kepada Petrus, ya, kepada Bapak Petrus, supaya apa yang kita kasihkan itu bisa juga buat berkat bagi orang lain, bisa dipakai bagi orang lain yang butuh. Mungkin ada yang butuh baju, ada yang butuh makanan, ada yang sakit perlu beli obat misalnya, ya gitu-gitu ya. Iya,
Nah, sudah itu mereka jual. Ketika mereka sudah jual itu tanahnya, dapat uang kan. Lalu apa yang terjadi? Ini dia musuhnya iblis mulai kulik-kulik tuh. Nggak datang tuh ke rumahnya Ananias dan Safira. Kucul nggak ada tanduknya berasap, matanya melotot. Nggak kayak gitu. Dia mulai masuk ke pikirannya mereka. Bilang gini, kira-kira begini, aduh uangnya banyak ya. Sayang juga kalau dikasihin semua. Iya ya, sayang juga ya kalau dikasihin semua, gitu kan? Kira-kira kalau menurut anak-anak boleh dikasihin semua atau boleh sebagian? Bebas kan, uangnya mereka, boleh semua, boleh sebagian, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi dia pikir, aduh sayang ya kalau dikasihin semua, terus gimana dong? Wah mulai deh, ya si iblisnya kulik-kulik di pikirannya tuh, ganggu-ganggu, goda-goda, ya. Iblisnya bilang gini, kalau gitu, nah kita bawa uangnya, tapi tidak usah semuanya. Wah, mulai deh bisik-bisik. Jangan semuanya. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, gak semuanya. Tapi kita bilang sama Bapak Petrus, ini nih hasil penjualannya gitu. Ya, jadi bohong-bohong aja lah, gak apa-apa gitu. Wah, itu siapa tuh yang ganggu, yang goda-goda, yang tipu-tipu? Iblis kan? Tuh kan? Iblisnya nggak datang dengan wajah yang menyeramkan, tapi ada di pikiran mereka. Iya ya sayang ya, kalau gitu kita bohong-bohong aja deh. Kita bilang ini nih hasil penjualannya saya kasih, gitu ya. Wah, ya, kompak nih Ananias sama Safira nih, ya. Ya udah kita kasih, tapi jangan bilang-bilang semuanya. Ya, yang sebagian kita simpen, sebagian lagi kita kasih. Tapi tentu saja nggak boleh bilang kalau semuanya disimpan sebagian. Ya, pokoknya kita kasih aja. Ini semuanya, gitu. Berarti apa tuh? Tidak jujur, ya, bohong, tidak mengatakan yang sebenarnya. Tuh dari mana idenya? Kalau bukan ditipu sama iblis, ya. Jadi ada di pikiran. Wah, ya, setuju. Wah, akhirnya suaminya pergi nih. Wah, ketemu sama siapa tadi? Bapak Petrus. Bapak Petrus, ini saya sudah jual tanah. Wah, ini hasilnya. Begitu ya. Nah, kira-kira Bapak Petrus bilang apa ya? Coba deh. Begini ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kaget. Wah, ya, iblis sudah pakai pikirannya Ananias, sekarang pakai mulutnya Ananias, kata-katanya jadi tidak jujur, mengatakan yang tidak sebenarnya. Dia bilang ini hasil penjualan tanahku. Tapi Petrus kok bisa tahu, bisa ngerti. Kenapa? Karena Petrus dikuasai oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh iblis. Jadi dia tahu apa yang terjadi pada saat itu. Ya, nah Ananias kan sudah dikuasai sama iblis. Ya, jadi dia berkata tidak jujur, berkata tidak benar. Tuh kan, siapa bilang iblis kalau datang terus pakai pocong-pocong, mukanya berdarah-darah, ada tanduknya, serem, enggak. Tapi melalui pikiran, iya ya sayang jangan semuanya ya, sebagian aja tuh kan. Akhirnya apa? Sudah menguasai pikirannya, menguasai mulutnya. Nih katanya ya, nah sudah diberikan ya, sudah dikasihkan nih semuanya. Ananias bilang ya, nih diberikan buat keperluan jemaat di sini. Wah kira-kira gitu. Tapi Petrus tahu hatinya siapa? Hatinya Ananias. Mereka sudah dikuasai oleh iblis seperti itu. Kalah deh. Ya akhirnya apa yang terjadi? Wah, Ananias langsung mati. Ya, wah, anak pernah dengar cerita enggak?
kalau misalnya cerita yang bohongan tuh, cerita-cerita itu, Pinocchio, wah kalau Pinocchio bohong nanti hidungnya apa? Panjang, teng gitu ya. Terus bohong lagi, teng, panjang lagi ya. Apakah seperti itu kalau kita berbohong jadi panjang hidungnya ya? Wah, belum tentu seperti itu, masa hidung jadi panjang, itu kan cuma cerita. Ini Ananias langsung mendapat konsekuensi dan mendapat hukuman. Aduh, kata Petrus, yuk bapak-bapak, nah jemaat yang di situ, ini Ananias sudah meninggal, diurus mayatnya, wah dikuburkan ya. Nah 3 jam kemudian datanglah istrinya Safira ya. Nah Safira itu cantik bagus ya. Nah datang, terus tanya lagi nih sama Petrus, seperti apa yang ditanyakan kepada tadi siapa? Ananias. Bagaimana jawab Safira? Sama seperti apa yang disampaikan suaminya. Berarti dia juga sudah dikuasai, sama-sama dikuasai oleh siapa? Oleh iblis. Pikirannya ya. Terus mulutnya juga berdusta, berbohong, tidak jujur. Ya. Wah, kena konsekuensi lagi, kena hukuman lagi. Matilah mereka berdua. Waduh, ngeri ya kalau dikuasai sama iblis, akibatnya bisa fatal kayak gitu ya. Ya, bisa mati langsung seperti itu ya. Pada waktu itu kejadiannya seperti itu. Terus sekarang kalau anak-anak bohong misalnya nggak jujur langsung mati nggak? Enggak tuh Mami Atin, nggak langsung mati. Kemarin saya bohong nggak mati, masih hidup nih, masih sehat sama gemuk malah misalnya. Jadi nggak berlaku dong firman Tuhan ini. Enggak. Pada saat ini ya Roh Kudus baru dicurahkan, jemaat itu, orang-orang itu harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, menghormati Tuhan. Tuhan mau sampaikan kuasanya. Ya, Tuhan kan punya otoritas. Apa yang dia mau lakukan, itu yang dia lakukan pada saat itu. Jadi Ananias sama Safira langsung mati. Ya, tidak semua kejadiannya seperti itu. Misalnya waktu Petrus bohong juga kan, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan ditanya nih. Malah ada seorang budak perempuan tanya, kamu juga temannya kan? Oh bukan, tuh bohong kan? Petrus langsung mati enggak? Enggak. Tapi apa coba konsekuensinya kalau kita berdosa? Tuhan Yesus sedih hatinya. Ya. Nah, Roh Kudus juga sedih hatinya. Allah Bapa juga sedih hatinya. Ya. Tuhan kita sedih hatinya kalau kita berdosa, bukan karena kita takut hukuman. Wah, kalau gitu jangan dosa ya, Mami Atin ya. Nanti kalau dosa saya hidungnya panjang ya, kayak Pinocchio. Oh, jangan juga. Atau langsung mati ya? Enggak juga. Ingat ya, kalau kita melakukan dosa, dalam hal ini misalnya tidak jujur, ya yang Mami Atin mau sampaikan nggak jujur, berkatanya nggak benar, siapa yang sedih? Tuhan. Mungkin benar. Kemarin saya bohong loh Mami Atin, bilangnya ke waktu Mama tanya, sedang apa? Misalnya siapa? Michael misalnya ya. Michael, sekarang jamnya online ya, buka laptop sama pelajarannya ya. Ya Mami, saya di kamar ya Mami ya. Misalnya, masuk di kamar, buka laptop, yang dibuka bukan pelajaran di sekolah, yang dibuka game online misalnya. Terus Maminya tanya, hai Michael, sudah selesai tugasnya? Sudah Mami, tenang Mami, beres, saya sudah selesai. Bohong bukan itu, berkata benar bukan? Bohong kan? Mati langsung gak si Michaelnya? Enggak. Tapi apa? Ketika kamu berbohong, hatimu seneng gak? Pasti ada yang bilang, kamu bohong, gak boleh. Tuhan Allah sedih. Ya enggak? Iya. Ya, Mami gak tahu bisa dibohongin. Ya, tapi Tuhan Allah tahu. Ketika lihat anak-anaknya lakukan itu, jadi sedih. Ya, wah, jangan gitu dong Michael, aku sayang kamu, tetap setia, ya, tetap apa lagi? Tetap mengasihi. Kalau bohong, aku sedih. Kira-kira gitu Tuhan. Kalau bisa dengar suaranya Tuhan, ya. Dan memang seperti itu Tuhan Allah. Jadi hari ini Mami Atin mau mengajarkan kepada kalian melalui firman Tuhan ini, ya. Kalau kita harus berani berkata jujur.
jujur. Katakan yang sebenarnya. Belajar ya dari kecil. Kalau kita tidak jujur, pertama apa tadi? Tuhan Allah sedih karena itu dosa. Kalau bohongnya dikit boleh dong Mami. Bohong kecil, bohong besar, bohongnya buat kebenaran misalnya tetap saja dosa, nggak boleh. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jadi kita harus belajar jujur. Kalau kita bohong berarti mulut kita dipakai oleh iblis, dikuasai iblis, mengatakan yang tidak benar. Itu namanya membuat Tuhan Allah jadi sedih. Tuhan Yesus jadi sedih. Ya nggak mau kan? Tetap sayang sama Tuhan kan? Tetap setia? Iya lakukan. Ya belajar. Tidak mudah tapi kita bisa melakukannya. Kalian bisa melakukannya. Ketika mau bohong, nggak bohong. Saya mau jujur. Katakan yang sebenarnya. Ya. Bukan berarti takut loh, bilang seperti itu takut mati nanti kayak anaknya Safira atau kayak Pinocchio hidungnya panjang-panjang, yang nggak ada yang begitu ya. Tapi kita mau berkata jujur, mengatakan yang benar dari mulut kita karena kita mau hidup kalian dari mulut, pikiran, tangan semuanya diberikan untuk Tuhan. Kalau kita pakai mulut kita, pikiran kita, tangan kita, badan kita untuk dosa, Tuhan sedih. Ya, jadi ingat ya anak-anak ya, hari ini kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berkata yang benar, dengan berkata jujur. Ya, karena kalau kita tidak jujur, kalau kita berkata yang tidak benar, bohong namanya, itu dosa. Dosa membuat hati Tuhan Allah sedih. Dosa juga membuat hubungan kamu dengan Tuhan Allah terpisah jauh. Tuhan Allah tidak suka yang dosa-dosa itu. Ya, harus disucikan. Caranya gimana? Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, saya bohong nih, Tuhan saya mau jadi anak yang berkatanya jujur, berkata yang benar, bantu saya Tuhan. Tuhan senang sekali. Ya, coba kalau kalian jadi anak yang suka bohong, bohongin temen, bohongin mama, pas ketahuan apa coba? Mau dipercaya lagi? Mungkin temannya menjauh, kamu suka bohong. Atau kalau ketahuan bohong sama mama, apa coba? Dimarahin mama, ya. Tapi kalau kita mau berkata benar, berkata jujur karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus, bukan dikuasai oleh iblis. Ya, yuk belajar ya, berkata jujur, katakan yang sebenarnya. Meskipun itu mungkin sulit, kalian perlu belajar, nggak apa-apa. Jangan mencontoh siapa? Ananias dan Safira, nggak boleh. Ya, kita belajar jujur, katakan yang benar karena kita mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Kita mau tetap setia, tetap sayang kepada siapa? Tuhan Yesus. Yuk kita mau berdoa ya anak-anak ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kalau kami boleh belajar bahwa Tuhan ingin supaya apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, pikiran, mulut, perkataan, semuanya itu diberikan kembali untuk Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dengan berkata jujur, berkata yang benar. Ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang menguasai kami, bukan iblis yang menguasai kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, karena kami tahu hidup kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan orang-orang yang mengasihi kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, Nana, Komnak Yedija sore hari ini sudah selesai ibadahnya ya. Jangan lupa minggu depan hari Sabtu di jam yang sama tetap ada ibadah Komnak Yedija. Anak-anak siapkan diri ya minggu depan ya, mulai dari sekarang. Oh ya, ingat ya hari Sabtu. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti ibadah
online Komnak Idija. Bye. Selamat sore anak-anak, sampai jumpa minggu depan.